Dan pembacaan kitab suci penting karena apa? Karena dapat memberikan hikmat dan menuntun kepada keselamatan. Nah, saudara, tidak ada jaminan apapun di dalam dunia ini yang dapat menjamin sepenuhnya agar seseorang itu memiliki kemampuan atau mampu melewati penderitaan dan penganiayaan. Firman Allah adalah syarat mutlak untuk menjadi patokan dalam mengambil sebuah keputusannya. Jadi saudara, firman Allah adalah sumber dari etika bagi setiap orang yang percaya. Orang Israel pada saat itu. Orang Kristen, saya dan saudara. Kita mengenal Allah yang menyatakan diri dan mengenal kehendak-Nya. Salam saudara, jumpa lagi dalam program Terang Warta Rohani. Dan tema kita kali ini adalah penguatan melalui kitab suci. Saya mengajak saudara untuk membuka bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 yang mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, pada akhir zaman ini, keadaan harus dihadapi oleh setiap orang yang cukup sulit atau cukup sukar. Dan pada saat ini kita bisa membaca dalam tulisan Rasul Paulus, yaitu dalam perikop pasal yang ke-2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Dan bagian ini merupakan sebuah nasihat agar Timotius kuat dalam menghadapi penderitaan di akhir zaman ini. Ketika ada banyak orang mencintai diri sendiri dan hidup di dalam sebuah kebodohan, Rasul Paulus memuji Timotius. Meskipun berada dalam penderitaan dan penganiayaan, Timotius masih mengikuti ajaran, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan dari Rasul Paulus. Penderitaan dan penganiayaan adalah satu konsekuensi dari seorang yang mengikut Kristus, ayat yang ke-12. Oleh karena itu, penting bagi Timotius agar memiliki dasar yang kokoh dalam menghadapi semuanya ini, yakni dengan senantiasa mengingat ajaran kitab suci yang diterima dan diyakini olehnya sejak dia kecil, ayat 14 sampai dengan yang 15. Dan pembacaan kitab suci penting karena apa? Karena dapat memberikan hikmat dan menuntun kepada keselamatan, ayat yang ke-15. Dan karena kitab suci memiliki manfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, ayat yang ke-16. Nah, selain itu, saudara, kitab suci juga dapat memperlengkapi orang, yaitu orang milik kepunyaannya, untuk melakukan segala perbuatan yang baik, ayat yang ke-17. Nah, saudara, tidak ada jaminan apapun di dalam dunia ini yang dapat menjamin sepenuhnya agar seseorang itu memiliki kemampuan atau mampu melewati penderitaan dan penganiayaan. Apalagi yang harus dihadapi oleh para rasul jemaat pada mula-mulanya atau jemaat mula-mula. Mereka setiap saat dapat mengalami kematian karena kepercayaan mereka kepada Kristus. Tetapi justru dalam keadaan seperti itu, Rasul Paulus tidak menasehatkan agar Timotius belajar membela diri, melainkan bertekun dalam pembacaan firman Allah. Dan itulah yang menjadi rahasia kekuatan orang yang percaya dalam mempelajari kehidupan hari demi hari, dalam mengisi kehidupan hari demi hari. Nah, saudara, dalam konteks kita hari ini, pembacaan firman Allah tetap penting dilakukan dalam menjalani kehidupan yang dipenuhi oleh
serba-serbi permasalahan. Kita dapat menjadi kuat karena apa? Karena kita memiliki pengajaran, peringatan yang menyatakan kesalahan, nasihat yang akan memperbaiki kelakuan kita, dan didikan dalam kebenaran yang sejati. Dan semuanya itu adalah bekal untuk sebuah kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, dan penguatan serta pendorong bagi kita untuk apa? Untuk tetap menghasilkan kebaikan dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita. Kitab suci atau Alkitab itu adalah firman Allah, yaitu tulisan diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk apa? Mari kita coba lihat. Yang pertama, firman Allah berguna untuk apa? Untuk mengajar. Nah, saudara, kata mengajar di sini diterjemahkan sebagai instruksi. Firman Allah atau Alkitab adalah instruksi, perintah, atau pelajaran, atau ajaran, atau aturan. Dengan kata lain bahwa firman Allah atau Alkitab memiliki nilai didaktis, namun juga memiliki nilai yang normatif, yang bersifat perintah mutlak. Perintah yang hanya untuk dilaksanakan, bukan untuk didiskusikan, saudara, atau dipertanyakan. Sebagai sumber etika, firman Allah merupakan sumber pengajaran, pengertian tentang kehendak Allah dalam setiap segi kehidupan manusia yang telah dipulihkan hubungannya atau relasinya dengan Allah. Memang, saudara, orang percaya atau orang Kristen diselamatkan karena anugerah pribadi dan karya Kristus. Namun, dalam kelakuan sehari-hari, firman Allah merupakan patokan pengajaran dari orang percaya atau orang Kristen. Kemudian yang kedua, kita perhatikan, firman Allah itu berguna untuk menyatakan kesalahan. Saudara, firman Allah selalu berbicara jujur, terus terang, tidak menutupi kesalahan ataupun dosa. Baik orang yang kita perhatikan di sana, orang pribadi lepas pribadi, ataupun juga kolektif. Semua tokoh dalam Alkitab tidak ada sesuatu yang ditutupi kalau kita membaca dalam Alkitab tentang dosa dan kesalahannya. Bahkan Daud yang merupakan figur dari seorang raja yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel, sebagai raja yang mulia, yang dalam hidupnya juga tidak ditutupi kesalahannya terhadap Uria, dan juga dia mengakui dosanya. Salomo sebagai raja yang paling berhikmat pun tidak ditutupi kegagalannya oleh Alkitab. Demikian juga nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Semua kesalahan yang menentukan juga tidak ditutupi. Itu artinya, saudara, bahwa apabila manusia ingin mengerti siapa dirinya, maka firman Allah akan menyatakannya. Alkitab juga menyatakan bahwa semua manusia tidak ada yang benar karena sudah jatuh ke dalam dosa. Saudara, segala tindakan negatif yang tidak berkenan kepada Allah, tidak berkenan kepada hati Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dinyatakan oleh firman Allah, oleh Alkitab. Sebab itu setiap orang Kristen, setiap kita, saudara dan saya, terpanggil berdasarkan kebenaran firman Allah untuk menyatakan kesalahan dunia atau orang supaya bertobat. Sebab apabila hal ini diabaikan, manusia tidak bertobat, yang terjadi adalah hukuman dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara. Yang ketiga itu, yaitu bagaimana firman Allah berguna untuk memperbaiki kelakuan. Nah, saudara, kata memperbaiki di sini berarti adalah mengoreksi, tetapi juga merestorasi. Firman Allah mengoreksi dan merestorasi kelakuan yang salah, yang menyeleweng dari kehendak Allah. Kelakuan manusia seharusnya suci, berkenan kepada Allah, penuh dengan kasih, baik kepada diri sendiri maupun kepada Allah dan sesama. Tetapi karena dosa, kelakuan manusia tidak demikian.
firman Allah dapat memperbaiki kelakuan orang yang telah bengkok untuk diluruskan. Karena di dalam firman-Nya, seseorang akan tahu mana yang bengkok dan mana yang lurus yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga apa? Sehingga kelakuan, tingkah lakunya menjadi berkenan kepada Allah dan pada akhirnya memuliakan Allah. Karena itulah yang dimaksudkan supaya manusia akhirnya memuliakan Allah, memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Dan yang keempat, firman Allah juga mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudara, setelah seseorang dibenarkan karena iman, ya, maka orang harus membaca, belajar dan mengerti firman Allah, yaitu Alkitab, kitab suci, sehingga dapat dituntun kepada kebenaran. Sebagai pendidik, firman Allah akan menuntun orang percaya untuk hidup benar. Hidup yang sesuai dengan pembenaran yang telah diterima dari Allah sendiri. Pengetahuan akan kebenaran akan diperoleh dari Alkitab. Setiap orang yang percaya, yang ingin mengerti kehendak Allah dalam mengambil keputusan dalam hidup ini, firman Allah adalah syarat mutlak untuk menjadi patokan dalam mengambil sebuah keputusannya. Bukan berpusat kepada diri sendiri, tetapi berpusat kepada kebenaran firman Allah. Jadi saudara, firman Allah adalah sumber dari etika bagi setiap orang yang percaya. Orang Israel pada saat itu, orang Kristen, saya dan saudara. Kita mengenal Allah yang menyatakan diri dan mengenal kehendak-Nya adalah di dalam dan melalui kebenaran firman Allah, yaitu Alkitab, kitab suci. Kalau Alkitab adalah firman Allah, Alkitab adalah sumber etika orang percaya, maka setiap orang Kristen harus berorientasi, yaitu membaca, menafsirkan, menerapkan Alkitab sebagai patokan atau norma dalam setiap kehidupan. Sekali lagi saudara, tidak ada jaminan apapun di dunia ini yang dapat menjamin sepenuhnya agar seseorang mampu melewati penderitaan dan penganiayaan. Dan setiap saat, siapapun dapat mengalami kematian karena kepercayaan dan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan nasihat yang diberikan kepada orang yang percaya adalah tidak menasihatkan agar belajar membela diri, melainkan bertekun dalam pembacaan firman Allah. Karena itulah rahasia kekuatan orang yang percaya dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Pemazmur berkata dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.